Udah. Kembalinya Oke, Pak. Sudah, Pak. ya bisa memulai. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengaran. Ya, saya belum mulai. Suaranya, Pak, nggak kedengaran. Belum mulai, belum mulai. Ini masih ada yang datang. Belum terlambat. Oke, kita mau mulai ya. Halo. Ya, Halo. Pak. Dengar suara saya? Dengar? Dengar, Pak. Suaranya kedengar? Hah? Dengar. Udah kedengaran ya? Ya. Kedengaran, Pak. Berani. Jelas. Walaupun kurang 10 menit. Pas Udah, dengar, kita Pak. mulai. Ini kuliah kita tuh fisika mekanika. Nanti ini ada hubungannya dengan analisa struktur 1 kemarin. Orang jalan kemana juga, Bang? Ya. Ini pertama nih fisika. Nih fisika dalam bahasa ini masih ada yang terima terus. Di TK Kelihatan nggak? Kuliahnya itu materinya kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya udah. Ini fisika adalah bahasa Yunani artinya psikos alamiah dan fisis artinya alam. Jadi adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Fisikawan mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk segala materi, yaitu fisika partikel, hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos. Beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi yang ada. Seperti hukum kekerasan energi, sifat semacam ini sering disebut sebagai hukum fisika. Fisika sering disebut sebagai ilmu ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya, biologi, kimia, biologi, dan lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Misalnya kimia adalah ilmu tentang molekul dan zat kimia yang dibentuknya. Sifat suatu zat kimia ditentukan oleh suatu molekul yang membentuknya, yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika seperti mekanika kuantum, termodinamika, elektromagnetika. Ini fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis, dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Perbedaan antara fisika dan matematika berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan dunia material. Namun, perbedaan ini tidak
selalu nampak di wilayah luas penelitian yang beririsan antara fisika dan matematika. Ini fisika matematis yang mengembangkan struktur matematis dari teori fisika. Teori fisika dari Wikipedia, cek lama ini fisika dibagi dalam berapa tiga, yaitu mekanika. Nah, ini adalah salah satu yang kita mau bahas di sini. Akustik, panas, elektrisitas, magnetisme, optik, dan yang ketiga adalah energi terbarukan. Ini juga Anda akan nanti dapat. Adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat dipercayai seperti angin, air, surya, biomasa, dan lain-lain. Jadi kita menekankan yang ini, mekanika atau mekanik bahasa Inggrisnya adalah cabang ilmu fisika yang membahas keadaan benda yang diam atau bergerak di bawah pengaruh aksi gaya. Ini kemarin ada hubungannya dengan AS1. Berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Pengaruh gayanya dalam gerakannya itu. Cabang ilmu mekanika terbagi dua, dan mekanika statika, ini diam, yaitu membahas keseimbangan atau keseimbangan benda di bawah pengaruh gaya. Ada lagi mekanika dinamika, ini benda bergerak, membahas gerakan benda tanpa gaya dan karena aksi gaya. Itu ada dua, kita pelajari yang mekanika statis. Nah, ini kita masuk khusus ke fisika mekanika. Kita melihat ini prinsip dari perangkat alat peralatan teknik. Mungkin Anda sudah pernah lihat nanti seperti apa peralatan teknik. Itu ada hubungannya dengan fisika mekanika. Ya, sebuah peralatan ini besar. Sebuah sebuah peralatan adalah sebuah alat untuk melakukan pekerjaan. Bisa begini. Ini masih banyak yang nambah sih. Ya, sebuah peralatan membantu orang untuk bekerja dengan sedikit usaha yang nyata atau kecepatan yang lebih besar atau lebih nyaman. Jadi sebenarnya ini ada peralatan teknik ini membantu orang untuk bekerja dengan sedikit usaha yang dilakukan, kecepatannya besar dan lebih nyaman. Itu apa? Daripada yang mungkin dilakukan. Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan beberapa peralatan teknik sederhana dan membandingkan kerja yang dilakukan dengan usaha yang dikeluarkan dalam menggunakan peralatan. Ya, ini peralatan dikatakan memiliki keuntungan mekanik atau bahasa Inggrisnya ini mechanical advantage. Kita singkat MA jika bebannya ini beban atau load besar, yang bebannya besar dapat dipindahkan dengan usaha biasanya effort yang kecil. Keuntungan mekanik dinyatakan sebagai gaya yang terlibat dan rasio beban yang dipindahkan ke usaha yang diperlukan. Nah, ini di keuntungan mekanik rumusnya satu-satu, ini beban dibagi effort, ya, atau ini beban dibagi usaha. Ini contoh, ini ada besi, kita taruh nih ada tumpuan gitu, misalnya batu. Terus ini ada bebannya, ditaruh beban di sini 1000 Newton. Terus ini kita pegang di sini, kita hanya menggunakan 100 lebih kecil ya. Jadi kalau keuntungan mekanik itu ini banyak yang masuk kira-kira.
Jadi kalau keuntungan, kalau beban dibagi usahanya itu besar nilainya. Fisika mekanik. Contohnya gambar satu-satu ini. Kita ini di sini ini ada beban sini 1000 Newton, terus Anda menginjak ini papan besi atau dari besi kita injak itu 100 Newton. Ini harus lebih kecil. Kalau usaha Anda lebih besar itu berarti tidak ada keuntungannya kan. Ya, ini mungkin juga sebut dengan pengungkit. Tapi gambar satu-satu ini, jika kita mengambil rotasi atau momen ini apa itu namanya? Rotasi itu artinya ini beban dikalikan terhadap jarak ini. Ya, kita mengambil rotasi. Ini kok pada bicara? Halo? Iya Pak. Berarti banyak yang pada masuk soalnya. Ini kalau kita mengambil momen atau rotasi terhadap titik tumpuan ini. Ini ada titik tumpuan. Ini ada pengungkit gitu ya. Kita menemukan bahwa usaha ini Anda untuk ini ada beban misalnya batu besar 1000 Newton. Ini Anda ingin memindahkan batu ini dengan pengungkit. Anda punya usahanya hanya 100 Newton. Ya. Jika kita membandingkan besaran dari dua gaya ini, menjadi jelas bahwa bebannya 10 kali lebih besar daripada usaha yang diperlukan untuk keseimbangan dunia. Demikian peralatan sederhana ini dikatakan memiliki keuntungan mekanik 10 berbanding 1. Ya, jadi kalau bebannya lebih besar daripada usaha kita, itu ada keuntungan mekanik. Jadi rumusnya satu-satu rumus ini. Beban dibagi usaha. Ini bebannya 1000, usahanya hanya 100. Peralatan teknik yang usahanya kecil dibandingkan bebannya itu dikatakan mempunyai keuntungan mekanik. Ketika membandingkan jarak yang dipindahkan oleh beban dan usaha, kita menemukan ada hubungan timbal balik keuntungan. Ya, jadi tadi kan ini memang jaraknya 1000 mili, ini jaraknya 100. Ya ini jadi ketika membandingkan jarak yang dipindahkan oleh beban dan usaha, kita bisa menemukan hubungan timbal balik. Tadi ada keuntungan mekanik, bebannya lebih besar 10 kali daripada usaha. Tapi di sini jaraknya ternyata harus lebih besar daripada jarak ketumpuan dari beban. Jadi kita katakan ini 1 dan banding ke 10. Dari 1 sampai ke 10. Hal ini jelas bahwa jika tuas berotasi terhadap titik tumpuan, total kerja yang dilakukan pada salah satu ujung tuas adalah sama dengan total kerja dilakukan pada ujung lain. Jadi ini yang disebut dengan kerja. Jadi gaya kali jarak yang dipindahkan. Rumus 1, 2 itu ini W, singkatannya kerja. F, gaya kali jarak yang dipindahkan. Terus kita lagi waktu yang dibutuhkan. Ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pergerakan ini adalah sama untuk setiap ujung tuas. Tapi ketika salah satu ujung bergerak 10 kali sejauh yang lain, dia harus bergerak 10 kali lebih cepat. Dan dengan kecepatan usaha dan kecepatan beban, memungkinkan kita untuk menentukan rasio kecepatan peralatan. Ini penting. Jadi rasio kecepatan adalah jarak yang dipindahkan oleh usaha, tapi jaraknya 1000 mili. Jarak yang dipindahkan oleh beban itu hanya 100. Jadi ini rasio kecepatannya dikatakan 10 kali lebih cepat.
jika keuntungan mekanik dan hasil kecepatan peralatan sekarang dibandingkan, maka efisien peralatan dapat ditentukan. Efisien adalah banyak dinyatakan sebagai persentase, yaitu ini persen efisien singkatannya N. Ini adalah keuntungan mekanik tadi bagi rasio kecepatan kali 100%. Ini adalah rumus 1/4. Jadi ada efisiensinya alat itu gimana? Permisi Pak, Nah, gimana? suaranya kurang kedengaran Pak. Oke, Ya makasih Pak. ya, ini udah jelas. Soalnya Oh udah di Pak. Udah. makanya jangan boleh ribut tuh kalian. Ini sebuah peralatan dengan efisiensi 100% diketahui sebagai peralatan yang ideal. Tapi dalam praktek selalu ada beberapa kerugian. Peralatan semacam ini tidak bisa ada. Bahkan tuas sederhana dari gambar tadi satu-satu tidak dapat mencapai efisiensi 100%. Karena energi yang digunakan untuk menekuk tuas itu sendiri, untuk deformasi permukaan yang bersentuhan. Jadi ada tadi besinya kita ada panas, ada apa sebagainya. Ini ada menekuk, mungkin besinya kurang kaku. Ya, di sebagian besar peralatan lainnya ada gesekan, mengurangi praktis efisiensi peralatan. Kadang-kadang lebih dari setengah. Jadi nggak bisa efisiensinya ini peralatan itu 100%. Ya, karena biasanya ada energi yang berbuang, ada besinya kurang kaku, ada gesekan, dan sebagainya. Jadi biasanya efisiensinya lebih dari setengah. Jadi nggak sampai 100%. Nah, ini kita lihat sekarang tadi tentang peralatan tuas ini. Bentuknya tuas pengungkit itu ya, ada besi panjang, punya panjang. Nanti seperti apa? Peralatan teknik paling utama adalah pengungkit. Ini tentu saja peralatan utama untuk digunakan oleh manusia sebagai benda kita terdiri dari ratusan tuas. Kalau dibagi dalam 3 jenis, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Bergantung pada posisi relatif. Ya, dari beban, tadi kita lihat ada beban, ada tumpuan, ada usaha. Contoh-contoh ya, 3 golongan ini ditunjukkan oleh ini, golongan 1 ini, kita lihat. Golongan 1, dalam semua tuas golongan 1, ini titik tumpu, ini. Titik tumpu terletak antara ini beban, ini usaha, effort, bahasa Inggrisnya. Ya. Ini. Contohnya ini ada berapa banyak di golongan 1, misalnya ini. Nah, ini tahu linggis ya. Dari besi ini bebannya mau mengangkat peti, ini kita kasih ganjal sebagai tumpuan, ini kita dorong ke bawah usaha kita. Kita memberikan usaha ke bawah supaya menekan ke bawah supaya tuas ini atau linggis ini bisa mengangkat peti ini. Kemudian ini Anda kenal ini palu, ya. Ini ada pakunya itu beban. Terus di sini ada landasan, di palu itu ujungnya ada yang menempel landasan. Ini yang namanya tumpuan. Terus kita menggerakkan paku ke kanan. Usaha tangan kita untuk menggerakkan ini supaya ini paku ini lepas tercabut. Ya, ini juga tuas karena ada panjangnya. Terus ada ini mungkin Anda pernah lihat, ini adalah timbangan daging. Ya, timbangan daging. Ini ada digantung sebagai tumpuan. Terus di sini ada bebannya yang kita mau ukur berapa beratnya. Nah, ini usahanya ini kita tinggal gerak-gerakan ke kiri ke kanan, kita akan bisa menentukan berapa beratnya masanya. Ini ada yang masuk lagi.
Ya, terus ini tahu Anda tang, peralatan tang ya. Ini tumpuannya nih, pusatnya tang. Ini ada besi yang mau ditekan oleh tangan kita ini. Ini beban. Ini L itu beban. Ya, besi ini yang mau kita tekan. Ini juga masuk tadi tuas golongan 1 tadi. Jadi kalau tuas golongan 1 ini beban, yang tengah ini tumpuan, ini usaha kita. Tangan kita untuk menjepit tang ini. Kemudian ada contoh lain, ini kaki. Ih, goblok, kok nama aku yang di situ. Ya, ini kaki ini. Jangan ganti ya. Masuk pakai aku. Halo. Ayo. Ada nih udah terlambat. Ya Tuhan, tercemar noda nama aku di situ. Enggak mau Tuh, jangan ribut. Mic-nya dimatiin, Rizka, berisik. Mic-nya dimatikan. Teman-teman berisik teman-teman. Iya, jangan bicara. Ini nggak kedengaran saya ngomong. Ya, ini kaki Anda ini. Ini ada urat kita. Ini kaki kita menumpu di landasan beban. Ini ada tumit kita akan menarik ke atas. Ya. Ini termasuk juga yang diikut golongan 1. Ini tangan kita juga misalnya. Ini ada otot-otot kita. Ini kita menolak beban, itu mendorong dengan telapak tangan. Di sini sikutnya kita ini adalah tumpuannya, nah ini adalah usaha kita. Ya, itu yang golongan 1. Jadi kalau golongan 1 itu beban, tumpuan, usaha. Sekarang kita lihat golongan 2. Dalam golongan 2 ini beban terletak di antara titik tumpu dan usaha. Jadi ini bebannya di tengah. Ya, ini beban, ini usaha, ini tumpuan. Tadi beda ya, golongan 1 tumpuannya di tengah. Ini sekarang bebannya di tengah. Ini ada juga pengungkit yang seperti ini. Terus ada mungkin Anda kalau di situ ini ada yang namanya kereta proyek, kereta barang untuk proyek. Di sini ada bannya, ini ada tumpuannya, ini ada bebannya, kita bisa menaruh pasir, semen di sini. Ini kita angkat dengan tangan. Ini tuasnya itu. Ya, terus ini juga ini gerobak sama tadi dengan ringgis tadi. Ini bebannya di sini untuk misalnya untuk angkat apa, ini tumpuannya kita ganjel. Ini apa? Ini pedal rem. Kita tahu ya, kalian nggak pernah perhatikan kalau ini rem, mungkin sepeda motor, rem kaki. Ini kalau Anda injak rem ini ada tumpuannya di laut. Terus ini ada apa? Besi kabel yang akan menarik rem tromol di ban. Ini termasuk peralatan yang ada. Ini yang menguntungkan nanti kita lihat. Ya, kalau Anda injek rem kaki dengan atau mengerem sepeda motor atau sepeda dengan kaki kan tidak menguntungkan, kaki kita bisa lecet. Dari sini tang, ada tang yang model begini, tumpuannya di sini. Ini untuk menjepit apa biasanya bisa untuk kabel jalan, apa melupas kabel. Ya, ini usaha kita. Ini bebannya, ini tumpuannya di sini. Jadi bebannya dari tengah. Terus juga sepintas ini Anda pernah membuka botol yang mungkin botol sekarang jarang pakai ini ya, pakai penutup yang dari besi ini. Ini apa, pembuka tutup botol, ini tumpuannya ditaruh sini, ini bebannya, ini kita tarik ke atas. Ya, itu golongan 2. Terus kita lihat ini
golongan 3. Dalam semua tuas golongan 3, usaha terletak di antara tubuh dan beban. Jadi kalau tadi bebannya di tengah, sekarang usahanya yang di tengah. Contohnya ini pancing. Dan punya pria-pria yang memancing. Ini ada beban ikan yang kita pancing. Di sininya ada roll yang kita akan memutar untuk menarik senarnya. Ya, terus tumpuannya ada di sini, di ujung, ditaruh di alat. Ya, so, ini hari ini ya, masih kedengaran lagi? Udah, masih kedengaran? Tadi putus ya? Gangguan ya? Sekarang gimana? Halo? Masih. Sudah, Pak. Bisa, Sudah, Pak. Udah kelihatan lagi? Ya, Udah kelihatan ya? Pak. Belum kelihatan, Pak. Gambarnya belum Itu ada kelihatan? yang tidak bisa. iya Pak, gambar Bapak belum kelihatan. Belum kelihatan. Gambarnya nggak ada, Pak. Muka sini orang ada, Pak. Ini udah share. Oh, udah Itu full. yang ada yang kucing, Pak, nggak bisa. Ini kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Nah, ini tadi kita Halo, Pak. Iya, Nak. Sabar ya. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Mohon bersabar, ini ujian. Bentar lagi, nak. Sabar, nak. Sabar, nak. Jangan berisik, woi. Oke, Pak. Iya, Oke, Pak. sayang. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu yang masih bocah deh. Teman-teman semua harap tenang. Ampun Bang Jago. Rem, tenang.
Ini putus lagi ya. Halo, Halo Pak. putus ya. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Bisa Pak, Ini- tapi gambarnya nggak ada Pak. Ini sekarang Pak, gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya nggak ada. udah. Udah Pak. Pak, Oke, nampak Pak, jelas. udah nampak. Pak, Ya. Gimana? Udah ya ini ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Ya, Pak, Lihat udah, nih. Pak, udah. Udah. kelihatan Sekarang Pak. mati-mati ya ini jaringannya. Nih, sekarang kita mau lihat ini keuntungannya dari masing-masing golongan. Tuas golongan 1 mungkin memiliki keuntungan mekanik. Jadi kalau Anda punya golongan 1 tadi, gambar 1 yang itu pasti yang terjadi ada keuntungannya. Artinya usaha Anda akan lebih kecil daripada bebannya. Ya. Atau jadi sebenarnya yang namanya kerugian mekanik tergantung daripada panjang relatif tuas alat ini ditunjukkan dari gambar ini. Contohnya ini, palu kita. Ini kalau kita ingin mencabut paku dengan tangan kan pasti susah. Tapi kita pakai tuas yang masuk golongan 1. Ini pasti usaha kita akan lebih ringan. Semakin panjang ini tuasnya semakin ringan sebenarnya. Tapi kan kalau palu, hammer gini kan terbatas. Ya. Tapi kalau Anda pakai linggis, mungkin yang lebih panjang akan lebih ringan. Ini akan menghasilkan keuntungan mekanik. Kemudian ini gunting. Kalau Anda menggunting suatu kertas dengan membuka gunting ini agak lebar, itu akan menguntungkan. Tapi kalau Anda bukanya ini kecil, ini akan merugikan. Lambat Anda akan menggunting kertasnya. Nanti dipraktekkan di rumah kalau punya gunting. Kalau Anda buka guntingnya ininya dibuka lebih lebar, kertasnya akan mudah digunting. Tapi kalau bukanya kecil, terbukanya kecil ini akan sulit untuk menggunting. Ini yang namanya kerugian mekanik. Ya. Itu golongan 1. Jadi pada palu selalu memberikan keuntungan mekanik ketika mencabut paku. Namun gunting dapat memberikan keuntungan mekanik atau kerugian. Jadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang golongan 2 ini. Ini nanti Anda kalau sering ke proyek itu. Nah di sipil ada ini ya, pernah lihat ya. Halo? Pernah lihat? Ya, memberikan keuntungan mekanik ini golongan 2. Terlepas dari panjang lengannya ini. Dengan demikian usahanya lebih kecil daripada beban. Seperti dijelaskan dalam gambar ini. Ya, kalau Anda punya angkut pasir di sini, ini pasti bebannya lebih besar daripada Anda untuk mengangkat ini. Angkat tuasnya ini ke atas. Ya. Nah, jadi kita pernah bicara tentang jadi lebih nyaman karena ini ada rodanya. Kalau ini nggak pakai roda, tidak nyaman. Terus golongan 3 selalu memberikan keuntungan mekanik kurang dari golongan 1, yaitu ada kerugiannya. Jadi kalau golongan 1, 2 itu banyak menguntungkan. Tapi biasanya tuasnya panjangnya ini juga terbatas ya. Jadi nggak ada gerobak ini panjang tuasnya sampai 1 meter, itu nggak ada. Jadi biasanya panjang tuasnya ini sudah terbatas. Kalau golongan 1 masih bisa ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kalau golongan 3 ini selalu ada yang memberi keuntungan mekanik, tapi kurang dari golongan 1, yaitu ada kerugiannya. Usaha selalu lebih besar daripada beban. Namun kerugiannya nyatanya dibangun dengan perpindahan. Kalau di sini ada usahanya lebih besar daripada bebannya. Itu kerugiannya tadi, kerugiannya. Namun kerugian ini yang nyata ini diimbangi dengan perpindahan beban yang lebih besar.
Halo Pak. Halo Pak. Bapak enggak ada. Coba lihat. Iya, iya. Iya, nak kenapa? Sebentar, nak. Ya, sorry, jaringannya nggak beres lagi. Iya Pak. Kami tunggu. Ini udah jelas? Gambarnya Pak belum. Gambarnya belum. Gambarnya nggak ada, Pak. Udah? Udah. Udah ya? Udah Pak. Udah, Pak. Ya, ini tadi pancing ini golongan 3 ya. Jadi biasanya usahanya lebih berat daripada bebannya. Tapi kita bisa memindahkan bebannya ini jauh, ya, dibandingkan dengan melempar biasa. Nah, beberapa tuas menghasilkan sebuah koper ini tidak dapat hanya kategori bisa. Jadi ini ada perbedaan yang lain yang namanya koper. Nanti apa itu koper Anda perhatikan sendiri. Nanti di pelajaran yang lain berikut ini. Ini kalau Anda lihat, kenal ini ya, kunci ya, kunci pas ya. Ini bukan Halo Pak. Hilangin deh Pak. Mohon bersabar ya teman-teman. Mohon bersabar. Baru sabar. Jangan ribut. Sabar. Siap laksanakan Pak. Tolong ya. Teman-teman semua. Bora sabar. Dibora sabar. Iya Elis. Gue dia. Nih, kita lihat lagi. Sudah kelihatan? Halo? Gambarnya Pak. Ada Pak. Terlambat udah mau selesai ya. Iya Pak.
Soalnya putus-putus ya. Udah ya kelihatan ya. Ya. Kelihatan Pak. Netizennya apa? Ini tadi kita kalau ada mur untuk melepas mur, kalau udah pakai memutar mur pakai tangan kan susah. Jadi kita gunakan ini kunci pas. Ini sifatnya couple. Jadi ini diputar gitu ya, diputar itu. Ya. Itu salah satu, ini juga bentuk peralatan yang berbeda dari golongan 1 lagi. Ini kita belajar lagi tentang kesetimbangan tuas. Tapi kenapa? Ini perhitungannya, analisisnya. Ya. Nanti ada soal-soalnya seperti itu. Kapan setiap tuas dalam keseimbangan, maka kondisi keseimbangan dasar harus dipenuhi. Jadi ini ada persamaan. Ini jumlah gaya-gaya arah X 0, jumlah gaya-gaya arah Y 0, jumlah momen 0. Itu ada 3 rumus. Ketika perhitungan ini diperlukan, biasanya akan mudah untuk mengambil momen terhadap titik tumpu, karena prosedur ini mengabaikan reaksi tumpuan. Kemudian hanya momen yang perlu dipertimbangkan dan persamaan ini menjadi 0. Ya, ini bisa dilihat dari gambar 19 ini. Ini untuk menghitung ini tadi, usaha kali lengan usaha sama dengan beban kali lengan beban. Ini perhitungannya. Jadi ini beban kali lengan beban, ada titik tumpuannya ini usahanya dikalikan E-nya. Ya. Ini juga demikian, ini L bebannya dikalikan terhadap panjang lengan beban, jadi terhadap tumpuannya ini yang Anda lihat. Ini usahanya dengan ini yang tadi tuas pertama, ini tuas kedua, golongan 2. Yang yang ketiga ini E kalikan lengan ini, L dikalikan ini. Ya. Itu namanya keseimbangan. Keseimbangan momen. Jadi nanti kita bisa mencari berapa, kalau dikasih tahu panjangnya, kita bisa menghitung bebannya, atau kalau bebannya tahu, kita bisa menghitung usahanya berapa. Ya. Ini tipe tuas yang lain yang disebut dengan keseimbangan umum. Ya. Contohnya timbangan ini nanti kalau Anda ke di lab praktikum ini ada timbangan yang menimbang yang kecil, ukurannya lebih kecil. Ini tahu ini timbangan emas. Ini prinsipnya keseimbangan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Ini beban kiri dan kanan. Jadi nggak termasuk dari tuas. Ini yang umum biasanya, yang umum timbangannya umum seperti ini. Ya, tadi kita belajar lagi ini timbangan daging. Ini, Anda tadi termasuk golongan berapa ini ya? Golongan 2 tadi ya? Ada golongan 1 ya? Ini timbangan daging, ini usaha kita. Ini kita timbang. Geser-geser ini beban, ya. Jadi nanti beban ini dikalikan ini lengan beban E dikalikan dengan E ini. Buang ini. Nggak usah. Ya. Itu yang timbangan. Terus ini ada lain lagi. Ya, banyak situasi tuas sederhana disamarkan dengan baik. Dari contoh obeng. Obeng jelas merupakan tuas. Ketika digunakan untuk membuka kaleng cat, tapi tidak cukup jelas sebagai tuas. Ketika digunakan untuk memutar skru. Jadi kalau dia berfungsi untuk membuka tutup kaleng ini sebagai tuas ini. Obeng tahu ya. Tapi kalau Anda ingin memutar skru, ini bukan tuas. Lain lagi. Ketika digunakan memutar sebuah skru sampai menyadari bahwa perbedaan. Jadi ada perbedaan antara untuk obeng ini. Ya. Ini kalau obengnya dipakai sebagai ya, kalau kita
membuka kaleng ini sebagai tuas. Ini ada usaha, ini ada bebannya, dan titik tumpuannya juga di sini. Mungkin kalau ini dipakai untuk multaskop ini beda lagi. Ya. Nah, sering massa tuas sendiri diabaikan karena massa tuas sama di kedua sisi tumpu. Satu sama lain ada keseimbangan. Ini kalau Anda perhatikan di gambar ini. Nah, ini tadi kita memperhitungkan berat sendiri dari besinya ini. Ya. Kalau berat besinya ini semakin berat, kita tekan ini tuas linggis ini untuk mengangkat peti dengan menekan ke bawah. Ini W ini menguntungkan berat besinya ini berat. Ya. Tapi kalau contoh B ini ada beratnya berat sekali, Anda menarik ke atas, ini berat sendirinya tidak menguntungkan karena menambah berat berarti. Ya. Jadi kadang-kadang berat sendiri ini bisa diabaikan, bisa diperhitungkan. Jadi kalau seperti ini mungkin bisa tidak diperhitungkan. Tapi kalau ini perlu diperhitungkan. Sebagai contoh, lebih mudah menekan linggis yang berat di bawah daripada mengangkat beban ditambah berat linggis. Ya. Dan ini roda lagi. Ini roda. Peralatan teknik lain yang digunakan manusia mungkin adalah roda. Dalam bentuknya yang paling sederhana adalah alat pembimbing yang tidak memiliki as. Jadi ini kalau ada kayu bulat, Anda naruh besi ini balok kayu, kita biasanya mendorong ini dengan menggelindingkan ini. Balok-balok ini mudah ya. Daripada menggeser sendiri tanpa roda ini. Ya, tempatkan di bawah beban berat. Jauh lebih mudah untuk menggelindingkan balok batu daripada menggesernya. Gesekan gelinding menjadi jauh lebih kecil daripada gesekan-geser seperti gambar tadi. Ya. Ini kalau diberi, apalagi kalau ada asnya, ini lebih mudah. Jadi lebih nyaman gitu ya. Nah tadi ini ada banyak kombinasi dari peralatan sederhana, tuas dan roda. Jadi kita lihat ini. Kalau Anda nggak ada rodanya ini, kita akan mengangkat ini akan susah, berat. Jadi ada menguntungkan di sini tuasnya sama ada rodanya. Terus Anda ini karekan sumur. Anda kalau pakai karekan yang biasa pakai tangan gitu, ya angkat air ini berat. Tapi kalau ini ada semacam roda, talinya kita ikat di sini, kita putarkan di sini, ini akan lebih ringan daripada kita menimba dengan mengangkat tali sendiri yang biasa itu. Jadi antara roda atau dengan tuas itu saling ada yang menguntungkan. Ya, jadi kalau ingin mengangkat misalnya speedboat dibawa dengan mobil itu pakai roda yang kita taruh di mobil, ini akan menguntungkan daripada kita menggeser speedboat ini. Ya, mungkin itu aja dulu yang bisa sampaikan di pendahuluan. Nanti saya kirim aja lewat WA. Halo. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Halo Pak. Oke, Pak. Oke. Ya Pak. Gimana? Ya Pak. Stop share ya. Ya Pak, makasih Pak. Masih Pak. Itu pendahuluan Makasih, Pak. kita aja. Jadi itu ada Pak. kesimpulannya itu ada peralatan teknik yang bisa menguntungkan untuk kita pakai. Udah tahu semua ya kira-kira alatnya itu ya. Pak. Sudah Pak.
Perempuan-perempuan jarang lihat, tapi mungkin itu ada gunanya. Nanti ada perhitungannya itu. Contoh-contoh soalnya di dalam belakang. Itu ada yang lagi mau ditanyakan? Habis putus-putus soalnya, jadi kita agak repot. Ada Pak. Nanti saya kirim ini aja ya. Ini pakai Iya, itu Pak. saya ya. Siap, Tethering Pak. saya. Iya Pak. Ya, Siap. udah gitu ya. Saya akhiri. Pak. Udah absen semua toh? Absen Sudah.